Mengaku duda, seorang pria beranak satu di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ditangkap karena menghamili seorang gadis di bawah umur di desanya. Pelaku berdalih hubungan badan dengan korban dilakukan atas dasar suka sama suka. ANH, pengemudi kapal cepat ini hanya bisa tertunduk malu saat diinterogasi aparat Reskrim Polres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dirinya dilaporkan karena telah menghamili seorang gadis di bawah umur. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah menjalin hubungan dengan gadis 18 tahun tersebut setahun terakhir dan hubungan badan dilakukan atas dasar suka sama suka. Hubungan terlarang ini terjadi ketika pelaku yang 5 tahun ditinggal istri bekerja di luar negeri berkenalan dengan korban yang masih satu desa dengannya. Sering bertemu, pelaku yang mengaku duda itu akhirnya menjalin hubungan. Selama menjalin kasih, pelaku sering membawa korban ke rumahnya dan mengaku korban tidak menolak untuk berhubungan badan hingga terjadi berulang kali. Orang tua korban yang tahu anaknya berbadan dua melaporkan pelaku ke Polres Ogan Komering Ilir. Sudah menyetubuhi korban sebanyak 22 kali. Ini pengakuan langsung dari tersangka. Sudah 22 kali disetubuhi mulai dari usianya sebelum dewasa pada saat usia 17 tahun 10 bulan sampai usianya menginjak dewasa di saat usia 18 tahun. Jadi sudah disetubuhin 22 kali sampai dengan saat ini si korban sudah hamil. Yang mana korban sekarang masih mengalami trauma. Selain harus menyudahi kisah cintanya dengan korban, pelaku yang juga sudah beranak satu ini harus mendekam di sel tahanan Polres Ogan Komering Ilir. Dirinya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pelatih klub bola voli di Demak, Jawa Tengah mencabuli 13 pemainnya yang masih di bawah umur. Kasus pencabulan terkuak setelah seorang korbannya hamil 8 bulan. Selain mengancam pelaku, juga sering memberi hadiah serta uang kepada para korbannya. Pelatih klub voli berusia 39 tahun ini digelandang ke kantor polisi setelah dilaporkan atas kasus pencabulan anak di bawah umur. Korban merupakan anak didik pelaku, warga Demak, Jawa Tengah. Pencabulan yang dilakukan pelaku sejak awal tahun 2021 terkuak lantaran perut korban yang semakin membesar karena hamil 8 bulan. Pelaku pertama kali mencabuli korban AS jelang pertandingan voli yang diikuti klub yang dilatihnya. Pelaku meminta korban datang ke rumahnya untuk membahas pertandingan. Saat korban datang, istri pelaku sudah berangkat kerja. Pelaku kemudian memaksa korban dengan menyeretnya ke kamar. Di bawah ancaman, korban pun menuruti keinginan pelaku. Menurut korban, pencabulan berlanjut hingga lebih dari 5 kali hingga membuatnya hamil. Saat memberitahu kehamilannya kepada pelaku, korban diminta menggugurkan kandungannya. Beberapa kali pelaku memberikan makanan dan obat penggugur janin hingga dibawa ke dukun. Korban yang hamil ini gimana? Kronologisnya gimana ini? Yang sudah ikut saya beberapa tahun yang lalu, sudah seperti anak saya sendiri. Ada berapa anak? Gimana ceritanya awal mulanya itu? Ya seperti itu, kumpul aja. Kamu kasih apa aja itu? Ya seperti anak, kasih makan setiap hari. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapati korban pencabulan lain yang dilakukan tersangka. Pelaku mengaku telah berbuat asusila kepada 12 korban di bawah umur lainnya, yang juga pemain di klub voli yang dilatihnya sejak 2019. Dia mengiming-imingi ke korban itu mau dibelikan jersey, ya bola voli, terus legging, jacker, sepatu. Setelah latihan itu para korban ini juga ada yang dikasih uang, di mana yang mau dicabuli itu dia dikasih uang.
Atas kejahatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara karena dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Di Banyuwangi, Jawa Timur, seorang kakek berusia 60 tahun diamankan polisi karena mencabuli seorang anak berusia 14 tahun hingga hamil. Ironisnya karena ancaman pelaku, korban yang melahirkan membuang bayinya ke sumur di sebuah klinik. Seorang kakek berusia 60 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur diringkus polisi. Kakek 5 cucu ini tak berkutik saat ditangkap di rumahnya. Penangkapan tersangka atas laporan seorang anak berusia 14 tahun yang mengaku dihamili tersangka. Karena ancaman dan tipu dayanya, tersangka mencabuli korban yang tidak lain adalah tetangganya yang tinggal di samping rumahnya hingga hamil. Korban yang terdesak dengan ancaman tersangka juga nekat membuang bayinya yang baru dia lahirkan ke dalam sumur. Dari sinilah terungkap kasus pencabulan korban yang tega membuang bayinya ke dalam sumur. Bahwasanya berdasarkan laporan dari masyarakat, kita telah menangani suatu kasus persetubuhan, di mana di dalam persetubuhan tersebut yang menjadi korban adalah anak-anak, sehingga mereka ataupun yang bersangkutan korban tersebut membuang janinnya yang berusia 5 bulan. Mengapa sebab ataupun modus operandinya adalah ternyata korban ini diiming-imingi, kemudian orang tuanya disuruh beli rokok untuk melakukan penipuan ataupun perubahan yang tidak sebenarnya terjadi, sehingga disitulah kesempatan daripada pelaku ini untuk melakukan perbuatan persetubuhan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi mengamankan tersangka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, seorang anak berumur 14 tahun tega membuang bayinya ke dalam sumur di sebuah klinik di Banyuwangi, Jawa Timur. Aksi anak tersebut terekam kamera CCTV. Tim Basarnas dikerahkan untuk mengevakuasi bayi yang berada di dalam sumur yang diperkirakan memiliki kedalaman lebih dari 20 meter. Proses evakuasi bayi laki-laki malang tersebut memakan waktu lebih dari 1 jam karena kondisi sumur yang sempit. Jasad bayi tersebut langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Blambangan, Banyuwangi untuk divisum dan diotopsi. Sementara sang ibu pembuang bayi yang masih berstatus pelajar tersebut langsung diamankan di Polsek Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Seorang wanita di Tasikmalaya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar di rumahnya. Realitas segera kembali sesaat lagi.